Kakak muda. Kamu Des? Sama. Yud, kapan kamu keluar dari penjara? Kamu belum menjawab pertanyaanku, Desi. Saya tidak bahagia. Jadi kamu tidak perlu mengucapkan selamat bahagia. Ngaco kamu. Jasa Kelana itu perwira pilihan dari Istana Pantai Selatan. Oh, tapi dia kan makhluk gaib. Kok kamu mau-maunya sih? Aku sih sadar diri. Daripada kamu sudah jadi roh, masih pengen kawin sama orang hidup. Itu kan karena takdir saja aku mati. Sebenarnya, kalau aku boleh pilih, aku ingin hidup selamanya bersama kekasihku. Gombal. Kamu bisa dapet dia sih? Yang jelas seleraku di atas rata-rata. Gombal. Selamat malam, Bang. Kenalin Marisa. Jasa Kelana. Marisa. Lalu, bagaimana dengan Marisa? Kalau dia mau ikut, boleh juga. Tentu saja aku ikut. Masa aku cuma melihat kalian pacaran aja? Pak, mobil kita ada yang mengikuti Pak di belakang. Ada apa mereka? Yang jelas mereka bukan orang baik-baik, Pak. Apa nih? Diam, diam. Apa-apaan nih? Diam. Diam, ku bilang. Ya, turun. Iya. Kemarikan kuncinya. Diam. 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 Kalian berdua berteriak, pisau ini akan berbicara. Dan ingat, jangan coba-coba melapor ke polisi. Ngerti? Hah? Yuk. Dasar perampok. Bapak tidak sempat mencatat nomor polisi kendaraan yang mereka kendarai sebelum kabur. Rasa takut membuat saya dengan supir saya tidak ingat apa-apa, Pak. Akhir-akhir ini kami juga sedang direpotkan oleh kasus yang sama. Kami yakin bahwa kasus Bapak bersangkutan dengan kasus sebelumnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu siapa perampok itu. Saya harap begitu, Pak. Halo. Ya? Ya, Mah?
Ya, 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 ya. Saya segera ke sana. Ada apa, Ben? Cepat kamu mandi. Kita ke rumah papa. Papa kena musibah. Makin lama kok hidup makin tidak aman saja. Ya itu, kita sudah hati-hati, masih juga tidak aman. Apalagi kalau tidak hati-hati, perampokan, pembunuhan itu semakin merajalela. Kalau saja perampok itu tidak bersenjata pistol, Papa pasti akan melawannya. Keadaan ini sudah terjadi, Pak. Tidak perlu disesali lagi. Ya, paling kita tunggu laporan dari kepolisian. Apakah perampoknya sudah dibekuk? Harga mobil itu ratusan juta, Ben. Bukan ratusan ribu. Kalau cuma 100.000 sih, Papa tidak masalah. Maka kalau mobil itu tidak bisa ditemukan, bisa runyam. Habis kita mau berbuat apa lagi, Pak? Nggak tahu. Ben, saya mau kamu bikin sebagus mungkin. Soalnya saya sudah menghubungi beberapa model untuk gaun rancangan saya ini. Ya? Baiklah, kalau begitu kita langsung jalan saja. Toh, tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan. Rencana saya juga begitu sih. Lusa, pemotretan harus kita kerjakan. Gimana, Ben? Oke, udah siang nih. Cabut dulu ya. Oke. Thanks ya, Ben. Jangan thanks. Ada seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan Ibu. Siapa namanya? Laki-laki itu tidak mau memberitahu namanya. Oke, sekarang saya berada di sini. Makasih ya. Baik. Hai, Yudi. Belum terlambat kan? Kalau saya mengucapkan berbahagia atas pernikahan kamu, Yuk, kapan kamu keluar dari penjara? kamu belum menjawab pertanyaanku, Desi. Ya, Ketua muda. Kamu, Des? sama. Yud, kapan kamu keluar dari penjara? Kamu belum menjawab pertanyaanku, Desi. Saya tidak bahagia. Jadi kamu tidak perlu mengucapkan selamat bahagia. Lucu. Lucu sekali. Kamu tidak bahagia. Kamu pikir aku ini anak kecil yang bisa terharu dengan dongeng kamu tentang pernikahan kamu yang kamu bilang tidak bahagia? Kamu tahu kenapa aku dipenjara selama 10 tahun? Karena kamu membunuh istrimu.
kenapa aku membunuh Lastri? Karena aku ingin menikah dengan kamu. Itu suatu bukti kesetiaanku padamu, Des. Tapi apa yang kamu lakukan? Apa coba? Kamu menikah dengan laki-laki lain. Yang saya dengar anak seorang konglomerat. Dan sekarang, kamu sudah menjadi nyonya konglomerat itu kan? Iya kan? Sudahlah, Yud. Sepertinya kita tidak perlu membicarakan hal itu di sini. Saya menikah dengan Beno. Bukan berarti saya mencintainya. Tidak sama sekali. Mumpung orang tuanya Beno menginginkan saya jadi menantu. Dan karena balas budi orang tuanya Beno sama Papa. Salahkah jika saya memanfaatkan keadaan yang bisa saya manfaatkan? Des, aku harap alasan itu bukan sekedar omong kosong. Apapun alasan kamu, kamu sudah menyakiti aku. Kamu harus ingat itu. Bukan kamu saja yang sakit, Yudi. Kamu pikir saya bahagia dengan pernikahan saya? Hidup satu rumah dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Dan laki-laki itu benar-benar memuakkan. Kamu harus mengerti, Yud. Saya mencintai kamu. Kamu mencintai aku. Desi. Kata-kata itu sudah sering kamu ucapkan. Semuanya sudah basi. Pokoknya, aku tidak mau mendengarkannya lagi. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, ya sudah. Saya mau pulang. Desi! Tidak. Saat ini, kamu harus menjadi milikku. Bukan suami kamu. Lepaskan. Ya, siapa? Nyonya di mana, Bi? Nyonya pergi, Tuan. Kemana? Nggak tahu, Tuan. Nyonya nggak bilang kemana.